Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak dan Ibu dosen pembimbing, Bapak Dr. Henry Koswara, SIP, MSc, SJ selaku pembimbing 1, dan Ibu Roza Lesmana, SIP, MSI selaku pembimbing 2. Dan yang terhormat Bapak dan Ibu dosen pemuji, Bapak Muhammad Ihsan Kebubah, SIP, MPA selaku Ketua Pemuji, dan Ibu Widya Kenser Rusnita, SAP, MAP selaku Sekretaris Pemuji. Dan juga Ibu Ruzida Tengno Putri Hanida, SIP, MPA selaku anggota pemuji. Perkenalkan, nama saya Rifki Fadilah dengan NIM 2210841009. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mempresentasikan hasil hasil temuan penelitian saya yang berjudul Analisis Kompetensi Pegawai pada Kantor Distrik Navigasi TPA Kelas 2 Terbayur. Yang pertama, latar belakang. Sumber daya manusia merupakan unsur utama dalam organisasi publik, karena keberhasilan pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi sangat ditentukan oleh kompetensi pegawai. Dalam penyelenggaraan pemerintahan, aparatur sipil negara atau ASN memiliki peran strategis sebagai pelaksana kebijakan dan pelayanan publik, sehingga dituntut memiliki kompetensi yang sesuai dengan tuntutan jabatannya. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, yang menegaskan bahwa ASN wajib memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosial kultural untuk menunjang profesionalisme dan kinerja aparatur, dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang mengatur pengembangan kompetensi ASN secara sistematis dan berkelanjutan. Pada instansi teknis sektor transportasi laut, khususnya distrik navigasi, kompetensi pegawai menjadi aspek penting karena berkaitan langsung dengan keselamatan dan keamanan pelayaran. Kompetensi pegawai sendiri mencakup pengetahuan, keahlian, dan sikap yang menjadi dasar pelaksanaan tugas dan tanggung jawab jabatan. Selanjutnya, fenomena empiris. Sebagai unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Perhubungan, Kantor Distrik Navigasi TPA Kelas 2 Teluk Bayur memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan sarana bantu navigasi pelayaran atau SBNP guna mendukung keselamatan dan keamanan pelayaran. Dalam pelaksanaan tugas tersebut, bidang SBNP dan armada menjadi unit kerja yang berperan langsung dalam pengelolaan SBNP. Dengan didukung oleh tenaga fungsional SBNP yang melaksanakan berbagai kegiatan teknis sesuai bidang tugasnya. Pelaksanaan tugas tersebut menuntut kompetensi pegawai yang memadai agar setiap pekerjaan dapat dilaksanakan secara efektif dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Namun, dalam pelaksanaan tugas di lapangan masih ditemukan pegawai yang bekerja berdasarkan kebiasaan kerja lama tanpa mengacu pada standar operasional prosedur, sehingga catatan dan pelaporan data belum dilakukan secara lengkap dan akurat. Selain itu, kemampuan administratif pegawai, terutama dalam pengolahan data dan pemanfaatan aplikasi pendukung pekerjaan masih belum optimal. Tentunya fenomena empiris, fenomena teoritis. Meskipun tugas dan fungsi telah ditetapkan, dalam pelaksanaannya masih ditemukan permasalahan yang berkaitan dengan kompetensi pegawai. Yang pertama, ketidaksesuaian latar belakang pendidikan dengan tuntutan jabatan. Yang kedua, belum meratanya peningkatan pengetahuan pegawai. Yang ketiga, kesenjangan kompetensi pada aspek teknis dan administratif. Dan yang keempat, sikap kerja pegawai yang masih butuh pembinaan. Adapun rumusan masalah penelitian ini yaitu bagaimana kompetensi pegawai pada kantor distrik navigasi TPA kelas 2 Terbayur. Tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis kompetensi pegawai pada kantor distrik navigasi TPA kelas 2 Terbayur. Selanjutnya, manfaat teoritis. Memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian administrasi publik dan dapat dijadikan referensi dalam melaksanakan penelitian selanjutnya. Dan ada juga manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi kantor distrik navigasi TPA kelas 2 Teluk Bayur dalam upaya pengembangan kompetensi pegawai. Selanjutnya, studi penelitian relevan. Yang pertama, Titi Firdausyah tahun 2020. Yang kedua, Endang Komara tahun 2019. Yang ketiga, Jumardian Manayang dan Hairul tahun 2019. Yang keempat, Dati Sumbanti tahun 2018. Dan yang kelima, Agung Sugiarto tahun 2018.
Penelitian ini menggunakan teori kompetensi Embran-Edison. Embran-Edison menjelaskan bahwa untuk memenuhi unsur kompetensi, seorang pegawai harus memenuhi unsur-unsur di bawah ini. Yang pertama, pengetahuan, kedua, keahlian, dan yang ketiga, sikap. Adapun skema pemikiran penelitian ini dapat dilihat sebagai berikut. Selanjutnya, definisi konsep. Yang pertama, analisis. Analisis adalah proses memeriksa atau menguraikan sesuatu menjadi bagian-bagian untuk memahami struktur, hubungan, atau makna dari keseluruhan objek atau masalah. Tujuannya adalah untuk memperoleh pemahaman yang lebih jelas dan membuat keputusan atau kesimpulan yang tepat berdasarkan bagian-bagian tersebut. Yang kedua, kompetensi pegawai. Kompetensi pegawai adalah kemampuan yang dimiliki seseorang dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya di tempat kerja. Kompetensi mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan agar pegawai dapat bekerja secara efektif dan memberikan hasil kerja yang baik sesuai dengan tujuan organisasi. Selanjutnya, definisi operasional. Variabel pertama, pengetahuan. Peneliti menggunakan tiga indikator untuk mengukur variabel pengetahuan. Yang pertama, penguasaan bidang pekerjaan. Yang kedua, pemahaman SOP atau aturan kerja. Dan yang ketiga, pengembangan kompetensi pegawai. Variabel keahlian. Peneliti menggunakan tiga indikator untuk mengukur variabel keahlian. Yang pertama, keahlian teknis sesuai bidang pekerjaan. Yang kedua, kemampuan mengidentifikasi masalah. Dan yang ketiga, kemampuan mencari solusi. Selanjutnya, sikap. Peneliti menggunakan dua indikator untuk mengukur variabel sikap. Yang pertama, etika organisasi, dan yang kedua, keramahan dan kesopanan. Selanjutnya, metode penelitian. Pendekatan dan desain penelitian. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif analitis, yaitu untuk menguraikan dan mendeskripsikan fenomena yang ada di lapangan. Selanjutnya, teknik pengumpulan data. Pada penelitian ini menggunakan tiga teknik pengumpulan data. Yang pertama, observasi, yang kedua, wawancara, dan yang ketiga, dokumentasi. Teknik pemilihan informan. Pemilihan informan pada penelitian ini menggunakan teknik purpose sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, dengan memilih individu yang paling dianggap mengetahui permasalahan yang sedang diteliti. Peranan peneliti. Peneliti berperan sebagai instrumen utama. Peneliti berperan dari mengumpulkan data hingga kesimpulan penelitian. Selanjutnya, proses penelitian. Penelitian ini diawali dengan mengidentifikasi permasalahan terkait kompetensi pegawai di kantor distrik navigasi TPA kelas 2 Telbayur. Selanjutnya, peneliti melakukan observasi awal, wawancara dengan informan, serta mengumpulkan data pendukung sebagai data sumber penelitian. Unit analisis. Unit analisis pada penelitian ini adalah organisasi atau lembaga, yaitu kantor distrik navigasi TPA kelas 2 Telbayur. Teknik analisis data. Teknik teknik analisis data pada penelitian ini terdapat empat, yaitu yang pertama pengumpulan data, kedua reduksi data, yang ketiga penyajian data, dan yang keempat penarikan kesimpulan atau verifikasi. Teknik keabsahan data. Keabsahan data pada penelitian ini diuji dengan kombinasi triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan member check untuk memastikan validitas temuan secara menyeluruh. Lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di kantor distrik navigasi TPA kelas 2 Teluk Bayur, Jalan Batu Tabuan, nomor 2, Bungus, Kecamatan Bungus, Teluk Gabung, Kota Padang, Sumatera Barat. Selanjutnya, temuan dan analisis data. Variabel pengetahuan. Terdapat tiga indikator. Indikator pertama, penguasaan bidang pekerjaan. Terdapat perbedaan penguasaan bidang pekerjaan tenaga fungsional SBMP dalam memahami prosedur kerja serta melaksanakan tugasnya.
Perbedaan tingkat penguasaan bidang pekerjaan dipengaruhi oleh latar belakang pendidikan yang tidak relevan dengan tuntutan jabatan. Pegawai dengan latar belakang pendidikan yang relevan cenderung memiliki pemahaman yang lebih sistematis terhadap aspek teknis dan prosedur kerja dibandingkan pegawai dengan latar belakang pendidikan yang tidak relevan. Indikator kedua, pemahaman terhadap SOP. Pemahaman terkait SOP belum sepenuhnya dikuasai oleh seluruh tenaga fungsional SBMP. Terdapat tenaga fungsional SBMP yang bekerja berdasarkan kebiasaan kerja dan pengalaman di lapangan, yang berdampak menimbulkan kesalahan kerja dan mengurangi efektivitas pelaksanaan tugas. Indikator ketiga, pengembangan kompetensi pegawai. Pengembangan kompetensi dilakukan melalui program pendidikan dan pelatihan atau diklat yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Yang pelaksanaannya masih belum optimal karena keterbatasan kuota peserta dan anggaran, yang mengakibatkan kesempatan peningkatan kompetensi belum dirasakan secara merata oleh seluruh pegawai. Berdasarkan teori kompetensi Abraham Wilson pada aspek pengetahuan, potensi tenaga fungsional SPP pada kantor distrik navigasi TPA kelas 2 Teluk Bayur belum kompeten karena masih terdapat ketidaksesuaian latar belakang pendidikan dengan bidang kerja, pemahaman SOP yang belum merata, serta pengembangan kompetensi yang belum optimal akibat keterbatasan kuota dan anggaran pelatihan. Profil keahlian. Terdapat tiga indikator. Indikator pertama, keahlian teknis sesuai bidang pekerjaan. Keahlian teknis yang dimiliki oleh sebagian tenaga fungsional SBMP belum memadai. Masih terdapat tenaga fungsional SBMP yang belum menguasai penggunaan peralatan teknis serta belum memahami secara menyeluruh tugas dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan sarana bantu navigasi pelayaran atau SBNP. Belum seluruh tenaga fungsional SBNP mampu melaksanakan pekerjaan teknis secara mandiri. Indikator kedua, kemampuan mengidentifikasi masalah. Kemampuan mengidentifikasi masalah tenaga fungsional SBMP telah memadai. Tenaga fungsional SBMP mampu mengidentifikasi berbagai permasalahan dan gangguan yang terjadi pada sarana bantu navigasi pelayaran atau SBNP. Indikator ketiga, kemampuan mencari solusi. Sebagian tenaga fungsional SBMP belum mampu menentukan solusi secara cepat dan tepat ketika menghadapi permasalahan di lapangan. Beberapa pegawai masih memerlukan arahan atau diskusi dengan rekan kerja sebelum mengambil tindakan, sehingga penanganan gangguan menjadi lebih lambat. Keterlambatan perbaikan SBMP menyebabkan pengguna jasa layanan kesulitan memperoleh panduan navigasi yang aman dan andal. Berdasarkan teori kompetensi Improvisation pada aspek keahlian, kompetensi tenaga fungsional SBMP belum kompeten karena masih terdapat pegawai yang belum memiliki keahlian teknis yang memadai serta belum mampu mengambil keputusan secara cepat dan mandiri saat menghadapi permasalahan di lapangan. Selanjutnya, rebel sikap. Terdapat dua indikator. Indikator pertama, etika organisasi. Tenaga fungsional SPMP dituntut menerapkan disiplin, tanggung jawab, integritas, dan kepatuhan terhadap aturan kerja. Meskipun demikian, masih terdapat pegawai yang belum konsisten dalam mematuhi jam kerja dan penyelesaian tugas sesuai target. Kantor Distrik Navigasi TPA kelas 2 Teluk Bayu sendiri telah menerapkan sanksi bagi pegawai yang tidak mematuhi jam kerja sebagai bentuk penegakan disiplin. Indikator kedua, keramahan dan kesopanan. Hubungan kerja antar pegawai tenaga fungsional SBMP berlangsung harmonis dan saling mendukung. Pegawai menjaga etika komunikasi serta menghormati rekan kerja maupun atasan. Dan sikap ramah dan sopan juga diterapkan dalam memberikan pelayanan kepada pengguna layanan SBMP. Berdasarkan teori kompetensi Embroidison pada aspek sikap, tenaga fungsional SBMP tergolong kompeten karena hubungan kerja berjalan harmonis serta pelayanan kepada pengguna layanan dilakukan secara ramah dan sopan. Meskipun masih terdapat beberapa pegawai yang belum sepenuhnya disiplin terhadap jam kerja. Berikutnya kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Sebagian pegawai pada bidang SBMP dan armada, khususnya tenaga fungsional SBMP pada kantor distrik navigasi TPA kelas 2 Terbayur, belum kompeten karena belum memiliki pengetahuan, keahlian, dan sikap yang memadai untuk melaksanakan tugas sesuai dengan standar yang ditetapkan.
Pada aspek pengetahuan masih ditemukan ketidaksesuaian latar belakang pendidikan dengan tuntutan pekerjaan, serta belum meratanya pengembangan kompetensi pegawai. Pada aspek keahlian masih terdapat keterbatasan kemampuan teknis dan administratif pada sebagian pegawai. Sementara itu, pada aspek sikap masih ditemukan kendala terkait kedisiplinan, kepatuhan terhadap prosedur kerja, dan koordinasi antar pegawai. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kompetensi secara berkelanjutan melalui pendidikan, pelatihan, dan pembinaan guna mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Selanjutnya, saran meningkatkan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan teknis secara berkelanjutan agar kompetensi pegawai dapat bekerja sesuai kebutuhan kerja. Dua, menyesuaikan penempatan pegawai dengan latar belakang pendidikan dan kompetensi yang dimiliki untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas. Yang ketiga, memperluas kesempatan bagi tenaga fungsional SBMP untuk mengikuti diklat, bimbingan teknis maupun sertifikasi kompetensi. Yang keempat, meningkatkan kemampuan teknis tenaga fungsional SBMP melalui pelatihan penggunaan peralatan kerja dan penanganan gangguan SBMP secara berkala. Yang kelima, memperkuat pembinaan disiplin, kepatuhan terhadap SOP, serta koordinasi antar pegawai guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kenavigasian. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.